Istimewa banget, pagi-pagi kita mau ketemu Presiden Joko Widodo. Wow, gila, gak nyangka banget ya Kak Indra. Bersama wakil presidennya. Masya Allah, kita diundang sama Els Cafe, di Els Roastery. Ketemu langsung sama Pak Presiden. Istimewa banget, pagi-pagi kita mau ketemu Presiden Joko Widodo. Wow, gila, gak nyangka banget ya Kak Indra. Bersama wakil presidennya. Masya Allah, kita diundang sama Els Cafe, di Els Roastery. Ketemu langsung sama Pak Presiden ya. Aduh, ini benar-benar my dream come Waduh, true. luar biasa. Aduh, Wah, Presiden datang ke Els Cafe ya. Terus ada Sandiaga Uno juga, ada Bapak Prabowo juga. Waduh, luar biasa. Seneng Acara banget. apa ini Kak Indra? Ini acara yang keren banget karena Pak Presiden dan Wakil Presiden nungguin kita. Oke, kita lihat langsung nggak? Kita lihat langsung. Pak Presiden. Pak Presidennya, ini Bapak Wakilnya, dan ini yang undang kita. Aduh. Iya, Presiden dan Wakil Presiden yang saya dan Fadlan maksud adalah dalam bentuk lukisan string art. Nah, string art atau thread art merupakan kesenian unik yang terbuat dari susunan paku dan benang. Seperti ini bentuknya. Saya akan bicara soal ini lebih jauh, bahkan ada sesuatu yang unik. Ikuti saya dalam video berikut. Kita sudah ada di Els Roastery. Nah, di dalam nih ada pameran namanya string art. Apa sih string art? Saya juga kurang paham. Tapi yang menarik tuh di sini ada kolaborasi antara Els Coffee Roastery, Mas Elki, dan juga Mbak Surip dari string art. Kayak apa ya? Ikutin saya ke dalam. Yuk. Nah, jadi pada siang hari tepat di tanggal 6 Oktober 2021, saya dan Fadlan datang menghadiri sebuah undangan dari Els Coffee Roastery di Bandar Lampung yang menyajikan kesenian atau pameran dari string art. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa string art atau thread art merupakan kesenian unik yang terbuat dari susunan paku dan benang untuk membentuk sebuah pola gambar atau tulisan di atas sebuah papan kayu. Seperti ini jadinya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari kejauhan memang tidak terlampau jelas karena kadang orang menganggapnya sebuah gumpalan hitam atau putih. Tapi jika kita amati secara detail, itu adalah wujud dari gambar yang dimaksud. Nah, gambar ini yang ada di Els Coffee Roastery adalah seni dari string art itu sendiri, dan konon ini adalah seni string art ukuran terbesar di Indonesia dan dipajang di Els Coffee Roastery. Dalam momen pameran string art juga diperagakan demonstrasi dari pembuatan string art itu sendiri. Jadi ini adalah sebuah eksperimen yang pertama kali dipopulerkan di Indonesia oleh Erwin Setiawan Ibrahim tahun 2011. Kala itu ia sukses menciptakan hashtag String Art Indonesia di Instagram. Dan untuk membuat seperti ini merupakan seni tingkat tinggi karena hanya butuh 3 bahan utama, yaitu paku, benang, dan kayu serta pola gambar atau tulisan untuk membentuk barisan dari paku-paku. Nah, hasilnya seperti ini nih. Nah, tapi yang istimewa gelaran acara yang dilaksanakan di Els Coffee Roastery ini yang menyajikan gambar-gambar dari para menteri Kabinet Indonesia Maju adalah karya dari mereka yang begitu memiliki jiwa istimewa. Kalian pasti nggak percaya kalau semua karya dari string art ini adalah buah tangan dari mereka yang mengidap penyakit cerebral palsy. Apa sih cerebral palsy? Saya akan ceritakan nanti. Tapi semua ini merupakan binaan dari Mbah Surip, yaitu seorang yang memiliki ketergerakan hati untuk lebih memberdaya gunakan dan memaksimalkan potensi dari anak-anak yang terkena cerebral palsy. Kita akan lihat seperti ini prosesnya. Jadi Els Coffee Roastery memfasilitasi tempat bagi galeri Mbah Surip untuk menggelar pameran ini. Dan acara ini merupakan kegiatan sosial non-profit yang benar-benar bertujuan agar seniman lokal string art di Lampung khususnya yang memiliki karya semakin dikenal luas oleh masyarakat dan mengangkat kreativitas anak berkebutuhan khusus dalam menghasilkan karya.
Nah, saya akan kenalkan kalian pada Mbah Surip yang mengenakan batik yang mengenalkan Sinta kepada awak media. Sinta adalah salah satu pengidap penyakit dari cerebral palsy. Cerebral palsy bermakna lumpuh otak, suatu kelainan kongenital pada gerakan otot atau postur. Lumpuh otak disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal atau seringkali sebelum lahir. Nah, ini Sinta yang melakukan kegiatan dari string art. Jadi kalian bisa bayangkan betapa kreatifnya dan punya suatu kemampuan di luar batas rata-rata kita sebagai orang yang memiliki kecukupan secara fisik. Mereka yang cerebral palsy itu kurang lebih 17 juta, bisa dicek nanti. Dan bagaimana upaya kita untuk mereka, bagaimana upaya kita, artinya kita itu kan berarti orang yang sehat ya. Nah, jadi Mas Surip mengajak untuk teman-teman, ayo loh bergabung bersama cerebral palsy, apalagi ini waktunya sudah mendekati semakin dekat. Dan alhamdulillah Bang Elki support. Awalnya Bang Elki cuman bilang gini, mudah-mudahan anak tersebut maju Mbak ya, untuk berkarya, maju untuk berkarya. Kata maju itu hanya ada di kabinet Indonesia Maju. Kalau kemarin ya kabinet Indonesia Kerja ya, kabinet bekerja. Terus apakah ini ya yang menjadi tujuan Mbah Surip untuk mengadakan Hari Cerebral Palsy sedunia? Macam-macam untuk karakteristik anak cerebral palsy. Ada yang 12 hari untuk satu karya. Nah, sudah itu ada yang 10 hari, ada yang 5 hari. Kalau kita membicarakan masalah satu nama aja, Sinta misalkan ya, Sinta pertama kali merajut itu dia melakukan pembelajaran dulu selama 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu dia diberikan satu papan dan dia sendiri yang harus menyelesaikan karya tersebut. Pada intinya kegiatan ini adalah untuk melatih motorik, bukan hasil karya. Hasil karya adalah hadiah ya, hadiah dari apa yang dia lakukan selama ini. Pada intinya adalah melatih motorik anak cerebral palsy. Pertama kali Sinta melakukan itu 5 hari 5 malam. 5 hari 5 malam untuk papan yang pertama. Sesudah itu papan yang kedua itu 4 hari 4 malam. Untuk di event ini Sinta kita akan membuat satu event di mana anak-anak cerebral palsy itu akan berulang tahun dan dirayakan dunia yang merayakan. Nah, jadi apa Mbak yang harus saya lakukan ketika ditanya? Kamu akan merajut dan Mbah menanyakan, kamu merajut untuk satu karya itu berapa hari? Kemarin 4 hari Mbak. Kamu minta berapa papan? Saya minta 3 papan. Jadi di antara mereka Sinta yang paling banyak. Sinta minta 3 papan dan terselesaikan dalam waktu 10 hari. Tapi benar, untuk pengiriman dari metro ke Lampung Selatan itu membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Jadi papan itu dibawa dari Natar ke metro. Nah, sesudah itu papan itu dikembalikan dengan durasi waktu 2 minggu. Kira-kira seperti itu. Karya string art ini semakin menarik dan istimewa karena dibuat dan dihasilkan dengan ketekunan dan ketelitian oleh mereka yang mengidap cerebral palsy. Els Coffee tentu saja luar biasa karena memberi fasilitasi bagi Galeri Mbah Surip untuk menggelar pameran ini. Saatnya kita mengapresiasi dan tidak menutup mata terhadap mereka penyandang cerebral palsy yang merupakan bagian dari kita, masyarakat Indonesia.